Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau sharing dan berbagi tentang cara pembuatan visa Schengen dari Kedutaan Prancis. Tapi kali ini sepertinya tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya itu kita bikin appointment di TLS Contact atau di VSS Global itu kira-kira hanya sebulan atau 2 minggu saja sudah bisa dapat appointment. Untuk kali ini saya bikin dan isi formnya itu sekitar bulan Maret. Tapi ternyata saya baru bisa dapat appointment itu paling cepat itu di tanggal 10 Juni. Ya ini untungnya saja TLS Contact sekarang buka pada hari Sabtu. Biasanya mereka hanya buka dari Senin sampai Jumat saja. Jadi saya masih bisa dapat slot 10 Juni dan saya pilih paling pagi jam 8 pagi. Jadi memang untuk apply visa Schengen, saya tidak tahu kenapa sekarang itu ramai sekali ya. Hampir di semua kedutaan itu ramai, terutama kedutaan-kedutaan yang cukup familiar dengan orang Indonesia seperti kedutaan Belanda, kedutaan Jerman, kedutaan Prancis, dan bahkan juga kedutaan Spanyol. Di tahun lalu memang saya dapat 6 bulan dan untuk besok nih saya tidak tahu nih bisa dapat berapa lama untuk pembuatan visa dan masa berlakunya visa tersebut. Jadi sekarang memang untuk mengisi formulir aplikasi visa kita tidak di TLS Contact, kita harus membuka dan membuat akun dulu di web kedutaan Prancis, lalu mengisi form untuk pengajuan visa. Untuk janji temu kita bikin lagi akun di TLS Contact. Jadi kita harus punya 2 akun untuk membuat visa Schengen dari kedutaan Prancis. Jadi ya setelah menunggu 3 bulan, sejak bulan Maret, akhirnya 10 Juni ya, itu di hari Sabtu, saya baru bisa datang ke TLS Contact untuk memenuhi appointment saya. Setelah itu, sampai di meja pendaftaran, saya ditanya apakah saya mau ambil yang premium lagi. Maksudnya Sabtu itu memang sudah premium, saya bayar 700.000 lebih, tapi ini premiumnya kalau misalkan ada dokumen ketinggalan, saya bisa dikasih spare waktu sampai hari Senin. Waktu itu janji temu saya memang jam 8 pagi. Langsung saja saya putuskan tidak, saya sampai jam 12 saja dan tidak mau bayar lebih. Kalau misalkan saya mau spare waktu sampai hari Senin, ya misalkan kalau ada kekurangan dokumen atau apa, saya bisa perpanjang sampai hari Senin, tetapi saya harus membayar lagi sekitar 700.000. Begitu masuk TLS Contact, saya langsung dipanggil di meja 9, di counter nomor 9 ya. Nah, di situ saya langsung menyerahkan segepok dokumen saya. Yang tidak menyangka, ternyata dokumen asuransi, yaitu asuransi anak saya, itu bulan lahirnya salah. Mestinya 25 Juli, ditulis 25 Juni. Wah, dari situ saya, jujur saya sudah panik ya. Karena biasanya juga tidak pernah salah. Dan waktu beli asuransi, saya merasa saya sudah periksa bolak-balik untuk tanggal lahir dan nomor paspor serta ejaan nama semua ya. Ternyata masih ada salah. Sebelum mereka issued itu bulannya sudah benar, tapi mungkin begitu mereka bikin lagi bulannya salah ya atau gimana, saya juga sudah tidak terlalu ingat. Tapi begitu sampai di meja TLS Contact di counternya, bulan lahir anak saya salah. Kesalahan yang kedua mengenai asuransi, ternyata yang saya serahkan itu adalah asuransi yang simulasi. Biasanya saya tidak pernah menyerahkan simulasi ya, jadi saya benar-benar dari travel agent belinya di print, itu yang saya serahkan ke pihak kedutaan. Tapi ternyata entah bagaimana mereka malah ngeprint yang simulasi untuk saya. Nah, kemudian kerikil yang kedua, katanya bookingan flight saya itu fotokopinya tidak jelas dan saya harus ganti lagi. Begitu saya berpikir saya harus pulang untuk ganti, tiba-tiba mbak yang di counter 9 itu tanya, apa mau yang premium saja? Jadi ibu nambah uang lagi, tapi bisa menyerahkan dokumennya sampai Senin siang. Waktu itu saya mikir ya, karena masih jam 8 pagi ya, kurang lebih waktu itu setengah 9. Saya pikir mungkin saya keburu balik ke rumah dan kemudian balik ke TLS Contact naik busway, karena saya pikir busway pasti lebih lancar dan lebih cepat. Bookingan hotel saya itu ada 11 hotel selama di Eropa yang saya serahkan sesuai dengan itinerary saya ke TLS Contact. Ternyata bookingan hotel itu harus 3 nama. Jadi biasanya kalau saya booking hotel, nama saya tertera karena saya yang booking. Jadi harus nama 2 orang lagi yang ikut saya, yaitu ibu saya dan anak saya. Wah, saya juga mikir, waduh ini PR lagi nih 11. Terus ditanya lagi 2 kali. Yang kedua kalinya, apakah ibu benar-benar
tidak mau nambah lagi sampai hari Senin, ini bookingan hotel harus diubah. Kalau sampai hari Senin bisa menyusul, tapi kalau ibu tidak nambah uang, cuma bisa sampai jam 12 hari Sabtu ini saja. Saya masih optimis, saya bilang tidak apa-apa, tidak usah, bisa. Nanti saya edit saja dari HP saya, kemudian saya cari fotokopi atau tempat print terdekat. Kesalahan yang menurut saya urgent dan memang harus segera diperbaiki itu adalah bulan lahir anak saya yang tertera di polis asuransinya. Itu yang menurut saya urgent dan benar-benar harus segera diperbaiki, dan saya harus segera menghubungi pihak travel agent untuk mengganti polis asuransi anak saya. Akhirnya hampir jam 11 waktu itu semuanya beres, bisa difotokopi dan dimasukkan amplop lagi, dan saya kembali lagi ke TLS Contact yang ada di Menara Anugrah. Jadi untuk satu langkah ini saya sudah aman. Yang tidak saya perbaiki cuman bookingan tiket pesawat. Informasi dari pihak TLS Contact, visa saya akan selesai sekitar 15 hari kerja, bisa lebih cepat ya, mudah-mudahan lebih cepat ya. Setahu saya, dulu kalau kita bikin visa scan dari kedutaan mana saja, bila ada kekurangan dokumen atau ada yang harus disusulkan, kita bisa susulkan kapan saja secepatnya tanpa dibatasi oleh waktu dan hari. Tapi ternyata ini di TLS Contact ada peraturan baru. Kalau kita menambah waktu atau hari supaya dokumen-dokumen kita bisa disusulkan, kita harus menambah uang juga sekian ratus ribu. Setelah dokumen-dokumen selesai dicek di counter 9, saya langsung membayar di kasir. Pembayaran di kasir dengan kartu kredit, dicas Rp23.000. Kalau tidak mau dicas, pembayaran dengan tunai atau dengan kartu debit. Setelah membayar di kasir, baru bisa mengantri biometrik untuk mengambil cap jempol dan cap 4 jari. Dan juga kita harus difoto pada saat pengambilan biometrik tersebut. Kalau kalian ada tambahan fotokopi, misalkan ada dokumen yang kurang dan harus difotokopi serta bisa difotokopi di TLS Contact, itu akan dicas 1.000 satu lembar. Jadi perincian biaya yang saya bayarkan adalah biaya visa itu sendiri adalah Rp1.287.000, setara dengan €80. Kemudian service fee untuk TLS Contact adalah Rp580.000. Dan berhubung saya apply di hari Sabtu, dan hari Sabtu itu dianggap prime time, maka saya menambah lagi Rp724.000 per orang. Setelah 10 hari menunggu, pihak TLS Contact menghubungi saya lewat email dan SMS. Paspor saya sudah bisa diambil di TLS Contact, dan saya langsung ke TLS Contact begitu saya diinformasikan kalau paspor saya sudah bisa diambil. Saya membawa fotokopi KTP dan surat kuasa yang sudah disiapkan oleh petugas pada saat saya apply visa. Sampai di TLS Contact, saya menerima amplop yang masih disegel dan tertutup. Di amplop tersebut juga dijelaskan kalau Kedutaan Besar Prancis yang berwenang untuk menentukan apakah visa saya diterima atau tidak bukan dari pihak TLS Contact. Di situ juga diselipkan selebaran berupa penjelasan dokumen apa saja yang sebaiknya dibawa dan kemudian jumlah uang yang harus kita miliki saat kita berada di Eropa. Sebagai informasi tambahan, berikut ini adalah beberapa buku yang pernah saya tulis. Salah satunya adalah Enjoy Paris yang diterbitkan oleh Alex Media Computindo. Buku ini ada versi e-booknya dan bisa dibeli di www.gramedia.com. Selain itu juga ada Europe Pilgrim Trip. Ini mengenai wisata rohani dan ziarah di Eropa. Buku ini juga bisa dibeli e-booknya di www.gramedia.com. Kemudian ada 300 Wonderful Destinations. Di sini juga ada banyak destinasi tentang Eropa. Bisa dibeli juga di www.gramedia.com. Dan kemudian buku traveling ke Eropa pasca pandemi, ini merupakan buku pre-order yang bisa kalian order di Shopee, Tokopedia, atau nomor WhatsApp yang tertera di flyer. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi yang ingin jalan-jalan ke Eropa atau ke Prancis. Terima kasih sudah menonton, silakan share, like, dan subscribe. Ay, 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 ay.